Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabb ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan sebelumnya ada satu pertanyaan yang ditanyakan sendiri oleh Imam Al-Ghazali. Kenapa beliau menghubungkan ilmu fikih dengan ilmu dunia? Padahal ilmu fikih itu adalah ilmu agama. Kenapa dihubungkan dengan dunia? Karena ada pembahasan pada saat kita membahas usul, furu', muqaddimat dan mutamimat. Usul, furu', cabang ya, muqaddimat pengantar, mutamimat penyempurna. Ada bagian, pada bagian furu' itu salah satunya yang berhubungan dengan kehidupan atau kemaslahatan dunia yang merupakan bagian dari fikih. Nah, ketika disebut kemaslahatan dunia itu dan itu ilmu fikih, maka secara tidak langsung seakan-akan Imam Al-Ghazali menghubungkan ilmu fikih dengan dunia, padahal itu adalah ilmu akhirat. Maka timbullah pertanyaan tersebut, kenapa kemudian Imam Al-Ghazali menghubungkan ilmu fikih dengan dunia? Maka jawaban yang beliau berikan bahwa manusia ini diciptakan dari Adam, lalu kemudian Nabiullah Adam alaihissalam mempunyai berbagai keturunan, terus sampai masa kita sekarang, di mana pembagiannya manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk ruh pertama sekali, sebelum kemudian ditiupkan ke dalam rahim ibunya, lalu lahir ke atas muka bumi, kemudian kembali ke hadirat Allah melalui alam kubur, sampai kemudian dibangkitkan lagi nanti di padang mahsyar. Yang perjalanan itu berhenti di dua tempat. Ada yang ke surga, ada juga yang di neraka. Yang di surga kekal abadi selama-lamanya, yang di neraka ada dua model. Ada model yang kekal abadi, tidak akan pernah keluar lagi dari neraka tersebut. Ada yang satu model lagi, yang model yang kedua inilah yang dibakar, disiksa di dalam neraka sampai dengan dosanya berakhir. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Berapa lama pembakaran, berapa lama siksaan yang akan diberikan supaya kemudian tidak lagi berdosa. Nah, itu pembahasan awal Imam Ghazali untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kenapa ilmu fikih kemudian dihubungkan dengan dunia. Nah, setelah itu fahadha mabda'uhum, inilah awal permulaan manusia. Mabda' permulaan dari sejak ditiupkannya ruh sampai dengan dimasukkan ke dalam rahim. Wa hadha ghayatuhum, ini pula tujuan mereka. Karena tujuan kita hidup itu bukan di dunia. Tujuan kita itu akhirat. Makanya Pak, Bapak lihat, ini sekarang kita lagi dahsyat sekali berita Palestina. Bapak lihat, saudara-saudara kita di Palestina, rumahnya dibom, rumah sekolahnya dibom, rumah sakitnya dibom, air tidak ada, makanan tidak ada, listrik pun tak punya. Tapi ketika berbicara kalimat yang pertama keluar dari mulut mereka, alhamdulillah. Apa sebabnya? Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang melihat kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan. Kenapa? Karena dunia bukan tujuan. Maka orang-orang seperti itu sampai kapanpun tidak akan bisa dikalahkan. Orang yang punya akidah sekuat itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dihancurkan. Karena dia tidak memandang kehidupan ini sebagai akhir. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia.
Dan ini yang diyakini oleh kaum muslimin. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabatnya, nanti di zaman fitnah kami harus kemana ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Alaikum bisyam, hendaklah kalian menuju Syam. Apa sebabnya disebut kalimat Syam? Karena keimanan yang paling kuat di akhir zaman, keimanan yang luar biasa di akhir zaman adanya di bumi Syam. Lihat Palestina. Maka ketika setiap hari kita menerima berita itu, bukan hanya menangisi kesedihan mereka, tapi belajar betapa kuatnya akidah mereka. Lalu kita ambil itibarnya. Anak kecil, ibunya tidak ada, ayahnya tidak ada, bahkan adiknya meninggal di tangannya, masih mengatakan Alhamdulillah. Anak kecil, Pak. Anak kecil masih menyebut Alhamdulillah. Dan janji Rasulullah itu 15 abad yang lalu ternyata terjadi hari ini di masa kita. Bahwa keimanan yang kuat salah satunya ada di bumi Syam. Apa Syam itu? Syam itu hari ini ada 4 negara. Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon. Nah, itu 4 negara itu dulu satu wilayah namanya Syam. Kalau kita lihat yang paling menderita hari ini adalah orang di negeri Syam. Sebelumnya pertempuran dengan Bashar al-Assad, presiden Suriah yang mengepung wilayah utara. Wilayah utara hancur berantakan, Pak. Anak-anak kehilangan rumah, anak-anak kehilangan pendidikan, anak-anak kehilangan masa kecilnya, ayahnya meninggal, ibunya meninggal. Tapi mereka di kamp pengungsian masih menghafal Al-Quran. Anak siapa? Hari ini Palestina. Hari ini Palestina. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Wahada ghayatuhum, kehidupan akhirat, dibangkitkan nanti di hari kiamat. Itu tujuan mereka, bukan dunia. Wahadihi manaziluhum, dan inilah tempat-tempat tinggal mereka. Apa tempat tinggal yang dimaksudkan? Surga dan neraka. Surga bagi yang baik, neraka bagi orang yang buruk. Maka orang yang melihat bahwa dunia ini bukanlah sebagai tujuan, maka dia ingin mendapatkan tujuan akhir yang indah berupa surga. Ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah saya beribadah mengharapkan surga? Pertanyaannya, bolehkah saya beribadah meminta surga? Ya Allah, aku salat, anugerahkan aku surga. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, karena aku ibadah maka aku berhak atas surgamu. Boleh tidak? Ada 2 tingkatan yang harus dipahami khususnya dalam ilmu tasawuf dalam bab ini. Tidak diharamkan ketika kita beribadah mengharapkan surga dan juga terlepas dari neraka. Tidak diharamkan. Kenapa? Karena surga dan neraka adalah janji Allah. Mengharapkan keduanya sama dengan mengharapkan janji Allah. Tidak diharamkan. Tapi ada tingkatan kedua yang jauh lebih tinggi dari cuma sekedar mengharapkan masuk surga dan terhindar dari neraka. Ada yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi itu? Mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah. Karena orang yang masuk surga dan masuk neraka, yang masuk surga itu karena rahmat Allah, yang masuk neraka karena tidak mendapatkan rahmat Allah. Mengharapkan ridha dan rahmat Allah sudah pasti dapat surga kalau rahmat itu didapatkan. Karena kata Rasulullah di dalam hadis Imam Muslim, la yudkhila ahadukum amaluhul jannah. Tidak ada satupun di antara kalian yang perbuatannya aman, ibadahnya akan memasukkan dia ke dalam surga. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, engkau juga tidak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala ana, aku juga tidak.
illa ayyataghammadi Allahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya. Lalu ada orang berkata, kalau begitu Ustaz tak perlu lagi ibadah, cukup minta rahmat Allah, kan ibadah tidak membuat kita masuk surga. Kita jawab, kalau engkau tidak ibadah, bagaimana cara merayu Allah biar turun rahmatnya? Gimana caranya? Ibadah adalah cara media yang disiapkan oleh Allah untuk kita, agar kita bisa merayu Allah, agar kita bisa memohon kepada Allah, agar kita bisa membuat Allah kemudian menurunkan rahmatnya. Jadi itu ada dua tingkatan. Wa khuliqad dunya zadan lil ma'ad. Dunia diciptakan sebagai bekal untuk hari perjanjian, hari yang dijanjikan. Itu sebabnya kemudian di dalam surah Al-Mulk kita sering baca. Surah Al-Mulk kita sering baca. Di awal-awal surah Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan hidup dan mati untuk dengan satu tujuan, liyabluwakum, ingin supaya Allah dapat menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian wahai hambaku yang bagus amalannya. Jadi ini ujian. Kenapa ini ujian? Karena ujian jadi bekal untuk akhirat. Kalau tidak ada ujian, bagaimana bisa cari bekalnya? Hidup ini ujian. Tanpa ujian, kita tidak bisa menilai apakah kita sudah lulus dalam perjalanan pendidikan dunia ini atau tidak. Orang kuliah, Pak, mesti ada ujian. Kalau nggak ada ujian, jangan kuliah. Ustaz, saya kalau urusan ujian-ujian ini paling malas, Ustaz. Jangan kuliah. Orang nggak kuliah nggak ujian. Lah kalau takut diuji, jangan hidup. Kalau jangan hidup, ya mati saja. Kenapa? Karena hidup mesti ada ujian. Mutlak. Mesti ada ujian. Makanya dalam surah Al-Baqarah juz kedua pada halaman ketiga ayat kedua dari sebelah kiri itu Allah sebutkan begini, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh, kalimatnya luar biasa, wa lanabluwannakum, sungguh-sungguh kami uji kalian. Huruf taukidnya, huruf penguatnya dua di ayat itu. Huruf wala nabluwannakum, lam itu lam taukid, itu satu sungguh di situ. Lanabluwannakum, na itu yang sebelum kum itu juga nun taukid, dua huruf taukid. Jadi kalau kita artikan taukid itu dengan kata sungguh, maka jika ada dua taukid maka kita artikan dengan sungguh-sungguh dua kali. Dan sungguh-sungguh kami uji kalian, artinya itu pasti terjadi, Pak. Nyata Allah katakan sungguh-sungguh. Allah gak main-main dengan kalimatnya, karena Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka ketika Allah katakan sungguh-sungguh, mesti dapat ujian. Bentuknya apa? Minal khauf, rasa takut disakiti orang, takut dihina orang, takut diambil harta oleh orang, takut dicaci maki oleh orang, takut dibunuh karakter oleh orang, takut jalan sendiri dalam kegelapan. Ada yang juga model baru, takut sama hantu, padahal hantunya saja setiap hari sama dia. Hantu maksud saya sini jin, Pak. Jin. Kita kan banyak takut jin, padahal jin ini ada. Kita ada berapa orang di masjid ini? Ada 30 orang, 20 orang, ada 20 jin bersama kita. Jinnya apa? Korin. Setiap orang dikasih korin. Itu kemana kita pergi ikut dia, Pak? Masuk WC dia ikut, masuk kamar dia ikut, naik motor dia ikut, naik mobil dia ikut. Jangan Bapak pikir berangkat kita dari Pondok Bambu menuju Surabaya, dia tinggal di Pondok Bambu gak
yang muslim, cuma kata Rasulullah qarin itu sudah kutundukkan atas izin Allah. Bagaimana cara ditundukkannya? Masuk Islam. Nah, qarin kita ini yang kita nggak tahu ini Islam apa kafir nih. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau yang suka-suka susah bangun sholat subuh, jangan-jangan qarinnya juga kafir. Ya kan? Azan subuhnya di sini 4:30, bangunnya 6:30. Jangan-jangan qarinnya. Tapi bisa minta tolong sama Allah. Kalau dia kafir, minta tolong supaya dia tidak memberi pengaruh kepada kita. Kalau dia muslim, minta tolong kepada Allah supaya dia menjadi sebab kita bisa melakukan kebaikan. Minta tolong. Caranya bagaimana? Ya Allah, kalau makhluk yang kau titipkan bersamaku ini kafir, maka tolonglah kejahatannya jangan sampai mempengaruhi. Tapi jika yang kau titipkan ini adalah hambamu yang soleh, maka budilah dia jadi sebab agar aku juga menjadi yang baik. Jadi begitu, doakan. Biarkan serahkan kepada Allah, karena qarin ini juga makhluk, mesti tunduk sama yang menciptakan itu pada Allah. Nah, jadi pada hakikatnya kehidupan dunia ini diciptakan sebagai bekal untuk akhirat. Dan mesti dalam perjalanannya ada kerikil tajam. Dalam perjalanannya kadang kita terseruduk dengan sesuatu yang tajam. Maka jangan mengeluh, tetap melangkah, karena perjalanan belum berakhir. Karena dunia belum jadi akhir dari perjalanan setiap muslim. Kematian belumlah akhir dari segalanya. Semua akan kembali berkumpul di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan segala apa yang dia lakukan. Itulah hakikat yang sebenarnya. Siapapun yang berhasil di sana berbahagia, yang celaka di sana maka tak ada jalan kembali, yang ada hanya penyesalan. Orang kafir begitu dibangkitkan di hari kiamat, dia hanya bisa mengatakan, dia hanya bisa ngomong, ya laitani kuntu turaba, andaikan saja aku jadi tanah. Kenapa aku dibangkitkan lagi? Kalau orang kafir ngomong seperti itu, mungkinkah kita yang muslim ini akan ngomong yang sama seperti mereka? Maka mintalah perlindungan kepada Allah, liyatanawala minha ma yasluhu litazawwud, agar dia bisa mendapatkan dari kehidupan dunia ini apa yang pantas bagi dia untuk menambah bekalnya. Kita ini kan setiap hari nyari, Pak. Uang dicari, makan dicari, bahkan kebahagiaan pun kita cari. Jarang di antara kita menemu semuanya kita cari. Medianya berbagai macam, ada yang mencarinya di rumah, ada yang mencarinya di tempat kerja, ada yang mencarinya di masjid, ada yang mencarinya di majelis taklim, ada yang mencarinya dengan kumpul dengan teman-temannya. Semua dicari. Untuk apa dicari? Karena jika kita mendapatkannya hari ini, bisa saja yang kita dapatkan hari ini akan berakhir dibutuhkan kemudian bagi kita, oleh kita untuk mencarinya kembali. Uang kita cari dapat bulan ini 4 juta, kan tidak mungkin bisa bertahan sampai setahun. Maka perlu dicari lagi. Terus seperti itu. Maka begitulah hakikat hidup, semuanya dicari untuk ditambah, dicari untuk ditambah, dicari untuk ditambah. Makanya itu sebabnya kenapa Islam memberikan ibadah wajib, memberikan ibadah sunnah. Ibadah wajib bertujuan agar kita sebagai hamba dekat dengan Allah. Saya ulangi, ibadah wajib dimaksudkan agar kita bisa dekat kepada Allah, at-taqarrub ilallah. Itu ibadah wajib. Dengan ibadah sunnah, kedekatan kita kepada Allah punya derajat yang tinggi, semakin naik. Kalau tadi derajatnya katakanlah di lantai 1, sekarang naik di lantai 2, 3 dan seterusnya. Itu dengan ibadah sunnah. Tapi ibadah sunnah mustahil kita bisa naik kalau nggak dekat. Makanya dekat dulu baru naik. Wajib dulu baru sunnah. Itu caranya. Kerjakan semua yang wajib, sholat 5 waktu yang wajib, jangan ditinggalkan, puasa yang wajib. Akhir bulan ada tanggung jawab zakat, berikan kepada fakir miskin.
keluarkan zakat kepada 8 kelompok yang dibenarkan untuk menerima zakat. Yang punya kemampuan naik haji berangkat haji, yang punya kemampuan umroh berangkat umroh walaupun 1 kali seumur hidup. Tunaikan yang wajib. Setelah itu perbanyak sunnah, karena dengan sunnah kedekatan kita dengan Allah akan naik derajat. Ustaz, saya sholat wajib sudah cukup untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi jika ingin tambahan, sunnah jawabannya. Maka habis sebelum sholat subuh, ya, kita datang ke masjid, habis bangun datang ke masjid mau sholat subuh. Sebelum sholat subuh usahakan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Gak perlu lama-lama, pendek saja. Kalau misalkan namanya juga lagi ngantuk, misalkan pokoknya kerjakan walaupun pendek. Usahakan untuk khusyuk. Nanti zuhur kalau nggak mau 4 rakaat, kerjakan 2 rakaat sebelum zuhurnya. Yang muakkad. Sebelum sholat zuhur 4. 2 yang muakkad, 2 yang ghair muakkad. Nah, kerjakan yang 2 minimal. Setelah sholat zuhur juga sama. Ada sunnahnya 4 rakaat, 2 muakkad, 2 ghair muakkad. Sekurang-kurangnya pakailah yang 2 muakkad, jangan ditinggalkan. Sudah 6 itu. Sebelum asar ada 4 rakaat. Boleh dikerjakan 2 rakaat, 2-duanya ghair muakkad. 2-nya ghair muakkad, 4-nya juga ghair muakkad. Maghrib, sebelum maghrib ada 2 rakaat tapi ghair muakkad, bukan yang muakkad itu sebelum maghrib, tapi sesudah maghrib 2 rakaatnya itu muakkad. Yang muakkad sudah berapa? 8 ya? Sebelum zuhur 2. Oh, sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, 4, sesudah zuhur 2, 6, sesudah maghrib 2, 8. Masa waktu isya, nanti ini masuk isya. Salat 2 rakaat sebelum isya ghair muakkad. Yang sebelum, yang sesudah muakkad 10 yang muakkad, 12 yang tidak muakkad, 22. Ustaz, saya mau kerjakan semuanya. 17 rakaat yang wajib ditambah 22 yang sunnah. Sudah berapa? 39 rakaat sehari semalam. Belum duhanya, belum witirnya, belum apa lagi? Belum tahajudnya, belum sunnah taubatnya, belum sunnah hajatnya, dan lain-lainnya. Ustaz, berarti bisa saya sholat sunnah dan wajib sehari semalam 50 rakaat, 60 juga bisa. Asal ada maunya. Tapi kalau nggak mau, jangankan 60, 1 rakaat pun tak jalan. Yang wajib, kalau tidak mau. Nah, yang 17 rakaat ini supaya kita dekat dengan Allah. Yang sisanya ini yang kita ceritakan tadi, biar derajat kita naik di hadapan Allah. Apa fungsinya Ustaz naik derajat? Akan semakin dapat ridhonya Allah dan dijamin kebahagiaannya lebih besar nanti di akhirat. Maka jangan malas sholat sunnah, jangan malas melakukan ibadah sunnah. Tapi ingat, jangan lakukan ibadah sunnah, wajibnya tidak. Sholat tahajud, bangun jam 2 malam, habis itu tidur bangun jam 9 pagi, itu nggak ada gunanya, karena subuh lewat. Gak ada guna tahajud kalau subuhnya lewat. Begitu juga sholat duha rajin tiap hari, subuhnya juga lewat barengan lagi. Bangun jam 7 sama subuh sama duhanya sekalian. Biar kelihatannya agak gelap sedikit, tutup jendela. Tutup jendela, kalau ada gelap sedikit matikan lampu. Allahu Akbar, kata malaikat geleng-geleng kepala dia. Jam 7 sholat subuh. Jadi dahulukan dulu yang wajib, baru sunnah. Wajib mendekatkan diri kita ke Allah, sunnah untuk menaikkan derajat kita di hadapan di mata Allah. Baik, kita lanjutkan. Falau tanawaluha bil adli, sekiranya manusia ini mendapati dunia ini dengan sifat yang adil. Adil itu bukan seimbang, Pak.
Adil bukan seimbang. Seimbang itu begini, Pak. Nah, ini seimbang. Itu bukan adil. Karena adil bisa saja terjadi tanpa adanya keseimbangan. Kalau seimbang baru dikatakan adil, maka ini bisa saja menimbulkan masalah. Contoh, punya anak dua, satu di universitas, satu di TK, taman kanak-kanak. Dikasih jajannya sama-sama 100.000. Adil apa tidak, Pak? Tapi kan seimbang. Jadi seimbang belum tentu adil. Nah, jadi itu. Anak kuliah dikasih 20.000 itu berat, tapi anak SD dikasih 20.000 masih banyak. Tidak bisa dibedakan. Itu adil namanya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, setiap orang ini kalau menerima dunia ini dengan adil, tahu apa yang harus dilakukan dengan dunia ini. Kalau jatah sayanya dalam sebulan cuma 2 juta, jangan cari yang juta yang ketiga. Karena untuk mencari juta yang ketiga itu kita harus sikut kiri, sikut kanan, hilang keadilan. Harus mencuri, hilang keadilan. Kalau memang takdir Allah menetapkan kita harus dapat 2 juta, ikhlas dengan 2 juta itu. Jangan cari juta yang ketiga. Karena juta yang ketiga yang tidak ditakdirkan kepada kita akan kita cari dengan cara yang haram. Itu maksudnya. Adil hidup ini, adil terima dunia ini sebagaimana takdirnya Allah. Kalau Allah bagi sekian, ikhlas dengan pembagian Allah. Orang yang menerima ketetapan takdirnya Allah, maka pasti akan Allah bantu setiap kali dia punya kesulitan dan kesusahan. Sebaliknya, orang yang tak terima takdir, dua sifatnya. Satu, Allah hukum di dunia. Yang kedua, ditunda hukumnya di akhirat. Di dunia dikasih dulu, Pak, dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih perusahaan nambah. Jangankan perusahaan, bini juga nambah. Semua nambah, semua. Tapi begitu nanti datang ke hadapan Allah, itulah orang yang paling dihinakan oleh Allah. Ini yang kita pahami dalam ilmu akidah disebut dengan istidraj. Dikasih, tapi bukan untuk tujuan yang baik. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran, wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu menyangka bahwa ketika kami beri tangguh kepada mereka, maka tangguhan yang kami berikan itu baik bagi mereka. Innama numli lahum yazdadu ithma. Adapun kami ketika memberi tangguhan kepada mereka, kami kasih harta yang enak, kami beri dia umur panjang, kami beri kehidupan yang baik. Nih, seperti Israel sekarang ini. Liyazdadu ithma, agar semakin banyak dosa yang dia perbuat. Kenapa? Walahum adzabun muhin. Nanti ketika dia datang di hari kiamat, maka bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Allah nggak bilang azab pedih, Pak, azab menghinakan, karena azab pasti pedih. Azab itu pasti pedih, tapi Allah gunakan kalimat menghinakan. Artinya apa? 2 kali lipat. 2 kali lipat dari biasanya. Maka kalau sering dapat kenikmatan dari Allah, tapi kita bermaksiat kepada Allah, hati-hati. Hati-hati nih, ayat jangan-jangan kena ayat ini. Jangan-jangan sifat kita ini sifat seperti yang dinukilkan oleh ayat ini. Allah beri tangguh tujuannya agar kita semakin nambah dosa, bukannya kebaikan. Hati-hati. Nah, sekiranya orang mau menerima dunia ini dengan cara yang adil, lam qata'atil khusuma, permusuhan akan hilang. Gak ada lagi permusuhan. Gak butuh lagi kita kepada hakim, gak butuh lagi kepada pengadilan. Kenapa? Setiap orang mau menerima ketentuannya dengan adil. Jangankan bicara satu negara, kadang-kadang satu desa, satu RT saja kita sibuknya, subhanallah. Ada 1.000 orang, 1.000 macamnya di sini. Kenapa? Karena kita tidak sanggup menerima dunia ini dengan adil, maka kerusuhan terus terjadi. Kalau ini tidak seperti itu, insya Allah putus permusuhan. Itu kata Imam Ghazali. Lam qata'atil khusumat wa ta'aqqala al-fuqaha. Dan juga pasti para ahli fikih itu nganggur, Pak.
Ahli fikih nganggur. Gak ada lagi hukum yang perlu diputuskan. Kenapa orang baik semua? Nganggur ahli fikih. Pengadilan saja tutup. Hakim-hakim pensiun. Kenapa orang baik semua? Itu kata Imam Ghazali. Walakinnahum, akan tetapi mereka tanawaluha bisyahawat. Mereka menerima dunia ini dengan hawa nafsu, syahwat. Yang pengen ngejar uang dia kejar dengan syahwat, yang pengen pasangan dia kejar dengan syahwat, yang pengen kekuasaan dia kejar dengan syahwat. Gak malu. Asal bisa memuaskan syahwatnya, mukanya lebih tebal sama tembok. Masih tebal kan muka dia sama tembok. Tapi dia berani melakukan itu. Kenapa? Hawa nafsu, bisyahwat. Fatawalladat minhal khusuman. Dari situlah muncul kemudian permusuhan. Makanya kita ini susah. Beda ormas ribut, beda partai politik bertengkar, beda RT rame, beda masjid juga ribut sekarang. Sekarang beda masjid juga ribut. Innalillah. Itu masjid sana rumah Allah, masjid di sini juga rumah Allah. Apa alasan orang di masjid ini sama masjid sana ribut? Apa alasannya? Kalau dikatakan, oh begini Ustaz, begini Ustaz. Seharusnya setiap perbedaan bisa dipertemukan dalam makam, dalam merangkai ukhuwah Islamiyah. Gak perlu ribut. Kenapa? Karena di sana rumah Allah, yang ini rumah Allah. Jangan karena beda ormas lalu bikin masjid sendiri-sendiri. Yang sebelah sini tak boleh ke sana, yang sebelah sana tak boleh ke sini. Wah, ini kacau. Ini rusak nanti kita. Ukhuwah Islamiyah kita berantakan. Umat ini kalau tidak bersatu mudah dihancurkan. Kenapa Israel hari ini begitu berani? Israel itu minoritas loh Pak di dunia ini. Kaum yang paling minim di dunia itu Yahudi. Israel itu, Zionis itu. Tapi kok bisa ngomong-ngomong salah satu umat terbesar di dunia, Muslim itu nomor 2 setelah Nasrani di dunia jumlahnya. Kok bisa? Karena umat Islam nggak bersatu. Indonesia mikir sendiri, Mesir mikir sendiri, Yaman mikir sendiri, Arab Saudi punya pikiran sendiri, Irak mikir sendiri, lain lagi dengan Maroko, lain lagi dengan Aljazair, lain lagi dengan semua mikir-mikir sendiri. Akhirnya nggak ada yang bersatu. Tuh anak dibunuh, kita kirim ambulan, habis dikirim dibom lagi. Besok kita kirim lagi, kumpulin dana lagi, kita kirim dibom lagi. Apa sulitnya? Jujur Pak, kalau negara-negara Islam ini bersatu, Israel semalam kena gulung. Satu malam Pak kena gulung, gak perlu nunggu besok pagi. Kalau semua kaum muslimin bersatu, maka jangan mau dipecah belah. Jangan mau diobok-obok, jangan mau kita dihancurkan, dipuak-puak oleh sembarangan. Supaya kenapa? Orang ingin memecah belah kita karena kita tahu, mereka tahu kalau kita bersatu kita kuat. Mana dalilnya? Lihat sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu minoritas, tapi bisa mengalahkan Persia, bisa mengalahkan Romawi. 2 negara superpower masa itu. Apa yang menyebabkan mereka bisa mengalahkan? Persatuan. Apa yang menyebabkan Khalid bin Walid bisa mencapai kemenangan? Karena di belakangnya tentara-tentara yang bersatu, sahabat-sahabat yang bersatu. Ukhuwah Islamiyah yang kuat. Ada satu perang Pak, saya lupa perangnya, apakah perang Mu'tah atau apa, atau perang Tabuk, lupa saya perang. Ada satu tempat minum, karena memang sudah kehabisan bekal minum. Ada satu tempat yang masih tersisa air minum Pak, diberikan kepada salah satu sahabat Rasulullah. Mereka terima, melihat ke kanan, ternyata ada sahabatnya yang belum minum, diserahkan Pak. Yang terima, lihat lagi, oh aku nggak pantas minum karena di sampingku belum minum, serahkan lagi. Air yang satu itu terus berpindah tangan tanpa ada yang minum. Karena semua merasa bahwa saudaranya lebih pantas meminumnya daripada kita. Coba kalau zaman kita Pak, kalau dikasih ke kita, habis kita sendiri yang minum itu air. Jangankan kita bagi ke orang lain. Ini kondisinya lagi haus semuanya. Kalau umat Islam bisa sekuat itu, gak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa mengalahkan umat Islam. Gak ada.
Orang akan berpikir 10 kali, tapi mudah menghancurkan umat Islam dengan cara membuat kuah-kuah, buat kelompok-kelompok. Maka silakan berbeda masjid, silakan berbeda ormas, silakan berbeda partai politik, silakan berbeda apapun, tapi tetap Muslim. Saya politik, ingat sebelum saya jadi politikus saya Muslim. Saya gubernur, ingat sebelum saya jadi gubernur saya Muslim. Saya dokter, ya saya dokter, tapi sebelum saya jadi dokter saya Muslim. Saya kontraktor, iya saya kontraktor, tapi sebelum saya jadi kontraktor saya Muslim. Jangan dibalik, saya Muslim tapi saya kontraktor, jangan. Itu bahaya. Ini sebabnya ketika manusia menerima dunia ini dengan syahwat, terjadilah permusuhan. Fatawaladat minal musuhan. Famassatil hajatu ila sultanin yusawwisuhum. Maka saat itu muncullah kebutuhan agar ada pemimpin yang bisa memimpin mereka. Jadi satu orang. Ini banyak sekali masalah. Ini ada yang nyuri ayam, ada yang nyuri kambing, ada yang ini segala macam. Ini satu orang untuk mengatur semua, jangan sampai hal-hal negatif seperti itu muncul. Wahdadas sultanu ila qanunin yusawwisuhum bih. Sedangkan orang yang dipilih ini, raja, sultan yang sudah dipilih ini, dia butuh undang-undang. Karena dia nggak bisa ngatur orang yang ribut ini. Kalau dia tidak punya undang-undang, nggak punya hukum. Yang mencuri harus diapain? Yang memfitnah diapain? Butuh undang-undangnya. Fal-faqihu huwal 'alimu biqanunis siyasah. Maka oleh sebab itu ahli fikih itulah orang yang sangat mengerti tentang undang-undang siasat, politik, pengaturan. Kita kan kalau bahas politik, kalau bisa ahli fikih kalau jangan terlibat kan. Ini dalil, Pak. Ini dalil bahwa memilih pemimpin dalam bahasa negara kita pemilu kada ada tanggung jawab agama. Jika ada orang mengatakan pemilu kada jangan bawa-bawa agama, itu paham sekulerisme lahirnya di Eropa, ditransfer ke negara kita yang mayoritas Islam. Kenapa? Karena kalau tidak ditransfer pasti kaum muslimnya menang. Pasti kaum muslim menang. Maka itu sebabnya kita nggak pernah menang, kalah terus. Lantas bagaimana, Ustaz? Setiap saya tidak menyuruh orang macam-macam. Kalau kita ingin memilih pemimpin, ingat Allah. Ada tanggung jawab dunia akhirat. Siapa Ustaz? Kembali ke masing-masing jamaah. Saya tidak akan mau menunjuk orang. Saya hanya punya kepentingan menjelaskan tentang aturan agama. Setiap kali kita memilih pemimpin, apapun itu, jangankan yang tingkat atas, pilih RT RW saja, ingat Pak, ada Allah yang menyaksikan. Salah kita pilih, orang yang salah itu kemudian bikin aturan dan kebijakan yang melawan Allah, kita juga kena akibatnya, karena kita yang pilih mereka. Siapa Ustaz? Allahu a'lam bishawab. Bapak-bapak lebih mengerti daripada saya. Saya tidak punya kepentingan apapun dari itu. Urusan saya, kepentingan saya agama. Ini menunjukkan di dalam Islam bahwa memilih pemimpin itu diatur di dalam agama. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan bahwa memilih pemimpin gak ada urusan dengan agama. Itu paham namanya sekulerisme. Paham sekulerisme itu lahir di Barat sebagai protes terhadap gereja masa itu. Karena gereja dianggap gagal. Jadi orang yang menuangkan pemahaman sekulerisme ingin menarik politik dari gereja, dipisahkan dari gereja. Agama itu jangan sampai ikut campur politik. Tapi kejadiannya di Eropa, gereja, kenapa sekarang dibawa ke masjid? Jadi itu pemahaman yang ditransfer ke sini, ke negara kita dari tempat yang bahkan bukan berasal dari Islam. Sekurang-kurangnya kita yang tak punya daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah ini, setiap kita ingin memilih pemimpin, mulai dari RT sampai dengan presiden,
Ingat, setiap nama yang kita pilih ada Allah yang sedang menyaksikan, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Maka pertanggungjawaban itu harus digenggam. Kita nggak bisa lari, Pak. Maka oleh karena itu bertanggungjawablah kepada Allah sebagaimana kita ingin bertanggung jawab kepada seluruh hamba-hamba Allah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Dalam bahasa yang lain, sebelum saya tutup, saya ingin menyimpulkan bahwa Islam itu pada hakikatnya mengatur seluruh kehidupan makhluk. Mulai dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Hanya pada momen tidur saja kita tidak diatur karena pikiran kita sedang tidak ada, akalnya tidak ada. Tapi di saat kita bangun semuanya diatur. Bukan hanya urusan sholat, Pak. Urusan ekonomi ada aturannya, urusan negara ketatanegaraan ada aturannya, urusan politik ada aturannya dalam Islam, urusan berperang ada cara dan aturannya dalam Islam. Ukuran cara kita berbicara, berkomunikasi dengan orang lain juga ada diatur di dalam Islam. Cara kita duduk, cara kita berjalan, cara apapun dalam Islam, berpakaian, dan semuanya diatur di dalam Islam, semuanya. Maka jika kita percaya bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan Muslim, maka tolong jangan dipisahkan agama dengan bagian apapun dari kehidupan kita. Karena sekali kita pisahkan, berarti kita tidak lagi mengakui bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hati-hati. Wallahu a'lamu. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, berikan negara kami ini keamanan, kedamaian, lalu dipimpin oleh orang-orang yang baik. Diberikan kedamaian, jangan ada perpecahan di antara anak-anak bangsa, selalu hidup rukun dan damai, agar kemudian kami ya Allah bisa meraih kemakmuran yang diharapkan oleh para pendiri bangsa ini di bawah ridha-Mu ya Allah yang Maha Kuasa. فبأي آلاء ربكما تكذبان